Geger dan heboh laporan polisi yang dibuat Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan atas suaminya Rizky Bilar dengan tuduhan adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang diduga akibat adanya perselingkuhan, merupakan badai terdahsyat yang kini tengah menerpa biduk rumah tangga pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Akan tetapi, sejak awal kehidupan cinta dan rumah tangga, pasangan ini sudah berkali-kali dihempas badai. Di antaranya, pengakuan belak-belakan Lesti dan Bilar pasca menikah secara negara dan disiarkan secara live di layar kaca bahwa keduanya sudah menikah secara siri. Pengakuan tersebut justru berujung keduanya dilaporkan ke polisi dengan tuduhan membohongi publik hingga melanggar syariat agama karena menikah 2 kali. Badai tersebut semakin kencang karena disusul tudingan bahwa Lesti dikabarkan hamil di luar nikah lantaran kondisi perut Lesti yang semakin membesar pasca menikah secara negara. Seperti apa reaksi Lesti, Bilar dan keluarga menangkis badai tersebut ketika itu? Badai yang tak kalah kencang juga menerpa Bilar beberapa bulan lalu ketika ia dituding netizen numpang hidup pada Lesti Kejora istrinya. Tudingan tersebut muncul setelah Bilar terlihat jarang warawiri tampil di layar kaca akibat pandemi dan juga kesibukannya mengembangkan bisnisnya sendiri. Lantas, benarkah Bilar saat itu sampai emosi? Seperti apa pula badai bulian dan hujatan yang menerpa Lesti Kejora istrinya? Bahkan, hujan-hujatan dari haters juga menimpa buah cinta mereka Baby Leslar. Hujatan yang menyerang fisik Baby L tersebut membuat Lesti dan Bilar marah hingga berujung melaporkan haters ke polisi. Bahkan, rekan Lesti dan Bilar yaitu Gus Miftah sampai mengaku menangis mendengar Baby L dihujat lantaran ia bayi tak berdosa yang belum tahu apa-apa tentang kehidupan ini. Seperti apa langkah Lesti dan Bilar, juga reaksi Gus Miftah ketika itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara KDRT yang kini heboh karena dugaan adanya orang ketiga dalam bahtera rumah tangga Lesti dan Bilar bisa dibilang merupakan badai terdahsyat yang menerjang bahtera rumah tangga mereka sejak awal dibangun. Namun, riak-riak kecil memang sudah terjadi sejak awal. Di tengah histeria dan tingginya dukungan Leslar lovers atas cinta keduanya, pasangan ini dihempas kabar miring menikah duluan secara siri. Sikap diam Lesti dan Bilar serta keluarga saat itu membuat kabar tersebut menggelinding tidak karuan. Tetapi, aksi mereka bicara belak-belakan pasca menikah secara negara dan disiarkan secara live di layar kaca saat itu pun menjadi celah beberapa pihak untuk melaporkan keduanya ke polisi dengan tuduhan membohongi publik hingga menikah 2 kali. Prahara itu redam setelah Majelis Ulama Indonesia MUI angkat bicara dan menyatakan apa yang dilakukan Lesti dan Bilar tidak ada yang melanggar syariat dan akidah agama. Waktu awal tahun itu kan pernah bilang mamanya ayah, Dede mau nikah dulu, pernah ngomong gitu sebetulnya. Terus si Aitim, bahkan kalau nggak salah mah kakaknya juga pernah bilang, cuman ayah juga nggak ke sana, nggak sempat hadir waktu itu. Cuman ayah juga kan
kabar gitu. Dari sini juga keluarga memang nggak pada ke sana gitu, dari kampung. Iya kan tadi saya sudah sampaikan ya, maksudnya gini, saya nggak perlu ngejelasin rinci panjang lebar. Ini adalah orang tua kita, itu sudah mendidik kita dari kecil tentang pemahaman agama, nilai-nilai agama. Jadi nggak perlu saya harus jelasin, orang-orang seharusnya sudah bisa mencerna lah apa maksud saya. Kenapa saya melaporkan? Karena kasus pernikahan artis yang begitu melibatkan media-media seperti itu kan sudah terlalu sering. Dengan didahului nikah siri dulu, baru kemudian nikah lagi. Artinya terjadi nikah 2 kali. Nah, di dalam syariat Islam itu nggak ada nikah 2 kali. Kalau saya kan menurut syariat, saya melakukan pelanggaran apa? Kayak orang poligami. Kayak orang poligami. Dulu misalnya ada ustadz poligami, sampai dikaya gituin. Padahal dia bukan berzina, dia poligami. Dia nikah lagi. Kalau saya menjadi orang yang berpendapat Islam itu monogami, tapi dia tidak melanggar aturan syariat, apa yang dia langgar? Ya misalnya yang waktu kemarin itu ya kan kayak gitu. Apa sekarang dosanya dia tuh apa? Kan nggak ada. Kan udah didaftarkan di KUA. Loh kalau itu kan seremonial, ya kan? Seremonial untuk kepentingan televisi. Kalau secara televisinya, looknya itu bukan urusan saya. Saya ya sebagai dulu kita itu kan lagi jalan acara agama, ya kan? Mereka deket, pulang bareng, nanti nikah, dan mereka mau akhirnya. Dan tuh kemudian punya waktu untuk melobi orang tuanya. Kan orang tua kan ada apaan? Nanti orang begini. Saya aja gitu. Saya termasuk orang yang cepat. Dulu bapak, umur saya 21 dulu. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Itu bismillah gitu. Nikah iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kamu fakir, Allah yang cukupin. Gitu. Simpelnya kayak gitu. Nikah siri dalam pengertian pelaksanaan akad nikah yang terpenuhi syarat dan rukun pernikahan tetapi belum dicatatkan secara kenegaraan, itu hukumnya sah. Akad yang pertama jika terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan sah. Bahwa kemudian untuk kepentingan pencatatan membutuhkan persaksian dari pencatat, kemudian dia nikah lagi, boleh nggak? Boleh secara keagamaan. Jadi tidak ada isu sama sekali dalam konteks fikihnya dan juga dalam konteks aturan undang-undangnya. Polemik panas soal pernikahan Lesti dan Bilar disusul kabar miring yang menghebohkan saat itu, yaitu munculnya tudingan yang menyebutkan bahwa Lesti hamil di luar nikah. Tudingan tersebut dipicu oleh penampilan perut Lesti saat menggelar prosesi adat ngunduh mantu pada hari Minggu tanggal 5 September 2021. Pasca prosesi tersebut, beredar foto di sosial media yang menunjukkan Lesti tengah duduk di kursi roda yang didorong suaminya Bilar saat menjalani prosesi ngunduh mantu di Kota Kembang, Bandung. Tudingan tersebut makin kencang karena pada beberapa kesempatan perut Lesti terlihat membuncit dan seringnya tangan Lesti menutupi bagian perutnya yang tampak membuncit tersebut. Baik Bilar maupun keluarga sampai kewalahan memberi klarifikasi soal itu. Itu biasa aja isu-isu apa itu. Apa yang ditanggapin kali. Itu biasa aja. Karena mereka lah yang tahu itu. Namanya itu satu-satunya dia tahu taat agama, tahu agama apa semua. Nanti seiring waktu berjalan mungkin saya bukan menjawab nggak benar, tapi setahu saya kami tahu agama, taat agama, itu aja.
Nah, itu yang bisa menjawab yang bersangkutan ya, karena Bapak sendiri belakangan ini jarang ketemu dengan mereka gitu, karena Bapak juga sekali-sekali ke Bintaro ya kan. Jadi yang bisa menjawab ya mereka. Bapak juga belum banyak ngobrol belakangan ini dengan mereka. Karena mereka itu makanan publik ya, biasalah kadang ada isu begini, isu begitu. Tapi yang jelas apapun itu beritanya yang berhak menjawab itu Leslar sendiri. Itu jawaban yang paling valid. Karena kalau yang ini menjawab A, yang ini menjawab B, itu kan tidak valid. Jadi yang paling valid Leslarnya sendiri. Itu hak prerogatif dari Leslar sendiri. Yang jelas Bapak berani jamin bahwa Leslar ini adalah anak-anak yang sudah dibekali agama. Apapun yang mereka lakukan pasti berdasarkan agama. Seperti itu. Mereka tak akan melanggar kaidah-kaidah, garis-garis dalam hukum-hukum dalam agama. Ya, jadi apapun yang mereka lakukan pasti ada alasan, pasti berlandaskan agama. Yakinlah Leslar adalah dua anak yang baik, yang insya Allah terjamin keimanan dan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempat heboh kabar Lesti dan Bilar menikah siri hingga tudingan bahwa Lesti hamil di luar nikah. Seperti apa pula reaksi Bilar saat dirinya dituding netizen numpang hidup pada Lesti Kejora istrinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Sempat heboh kabar pernikahan siri mereka dan Lesti hamil di luar nikah. Badai cobaan demi badai cobaan telah menghempas rumah tangga Lesti dan Bilar. Cobaan yang tak kalah sengit melanda Bilar baru-baru ini. Ia merasa dihujat netizen karena dituding numpang hidup pada Lesti Kejora istrinya. Tudingan tersebut disematkan netizen kepada Bilar dengan alasan bahwa Bilar belakangan ini jarang terlihat warawiri di layar kaca lagi seperti sebelumnya. Merasa panas oleh hujatan tersebut, Bilar sampai membuat instastory kritik terhadap netizen. Namun, hujatan tersebut rupanya tak mampu mengguncang bahtera rumah tangga Lesti dan Bilar. Tak bisa ditampik bahwa Bilar menggapai popularitas paling top saat dikabarkan berpacaran dengan Lesti. Seperti diakui Bilar, Lesti merupakan diva dangdut ternama tanah air, sementara dirinya ketika itu hanyalah aktor yang belum begitu populer. Karena alasan itu, banyak netizen yang menduga bahwa Bilar menikahi Lesti karena alasan keuntungan saja, baik dari segi popularitas maupun alasan lainnya. Sorry, itu artikelnya gue nggak paham ya. Ini gue sebutin di artikelnya itu numpang hidup sama Lesti. Iya. Kayak gitu. Kayak gimana sih? Ya kembali lagi menurut gue ada andil media ya dalam hal ini ya. Gue lihat, tapi gue tidak menggeneralisasi semua media seperti itu ya. Iya. Karena begini, gue perhatiin ada beberapa media yang hari ini dia seolah membuat narasi mengagung-agungkan Lesti. Yang mana setelah gue cek validasinya, gue konfirmasi ke anaknya, itu tidak benar. Lalu beberapa hari kemudian, media yang sama membuat narasi, membuat tagline yang memojokkan gue, yang menyudutkan gue dengan ya narasi-narasi seperti itulah. Rizky Bilar jobless. Nggak diwajatin sih, cuma kadang-kadang saya memang ngasih dia per bulan untuk semuanya lah, untuk bayi, untuk apa gitu. Untuk per bulan sebenarnya saya tuh kasih dia 2
dikirimin uang ya hampir 3 digit. Plus saya kasih fasilitas kartu kredit yang mana itu bebas dia gunakan. Namun kakak tuh memang tipikal orang yang bertanggung jawab ya. Jadi alhamdulillah, masya Allah, bersyukur sekali punya suami yang baik, pengertian, dewasa, dan apa ya, kita kan masih seumur jagung, jadi memang kita selalu komunikasi. Kita masih banyak yang mesti kita pelajari, kita mesti harus sama-sama saling menjaga, harus sama-sama saling pelajari satu sama lain, kekurangan kelebihannya gitu. Jadi memang sosok Kakak Bilar nih bisa diajak serius, bercanda iya, bisa dijadikan abang juga iya gitu. Jadi memang lengkap lah gitu. Jadi kalau di rumah pun nggak bosen jadinya, karena memang kita, kalau orang Sunda bilang, suka elek gitu. Jadi bercanda gitu. Gurau ya. Ya pokoknya bercanda lah gitu kalau di rumah, seru. Tapi memang orangnya dewasa sekali dan bertanggung jawab gitu, humoris. Saya bersyukur banget punya pasangan yang sedikit berbeda tapi saling mengisi. Justru itu yang menarik, karena perbedaan kami dari dunia yang berbeda, tapi justru itulah yang mengisi kekosongan satu sama lain. Bagi saya, apapun opini orang, asumsi orang, segala macem, ya toh selagi menurut saya, toh nanti kalau toh segala hal apapun itu pasti bakal terkuak juga, bakal terbuka juga. Tak hanya Bilar yang mendapat hujan-hujatan dari haters, Lesti Kejora sang istri pun demikian. Bertubi-tubi tudingan haters terhadap Lesti dari urusan penampilan, make up, hingga rumah tangga dihadapi bagai angin lalu oleh Lesti. Ia memilih diam, tetap fokus menjadi istri Bilar yang baik dan ibu bagi baby L, dan melakoni pekerjaannya secara profesional. Ibaratnya, haters menggonggong Lesti tetap berlalu. Lesti tampaknya menyadari bahwa sebagai sosok yang selalu menjadi sorotan, tidak semua orang senang dengan kehadiran seorang artis. Ada pula haters yang menunjukkan ketidaksukaannya pada artis dengan membesar-besarkan apa yang seharusnya menjadi privasi sang artis. Menurut saya sih dia udah biasa dapat isu atau apa ya, jadi dia mungkin anggapnya juga biasa aja kan. Nggak pernah sih, dan nggak mempengaruhi pekerjaannya dia juga gitu. Tetap profesionalnya tetap syuting tetap aman, terus nggak, mood juga nggak keganggu, di frame juga tetap bagus. Jadi ya udahlah, saya juga nggak terlalu perhatiin lah. Kalau dari saya sih ya pasti ada hikmahnya semuanya, dan yang pastinya itu bikin dia makin kuat setiap harinya kan, bikin dia makin dewasa, bikin dia makin oke lah gitu loh dalam menerima yang kayak begini gitu. Karena menurut saya ya itu kan hal biasa ya, pasti semua public figure pasti pernah ngerasain yang namanya gosip lah atau apalah, dan itu bikin dia jadi lebih matang lah di dunia entertain. Dan saya ngeliatnya juga memang dia udah matang lah, udah oke, udah gak mempengaruhi apapun di tempat gosip. Dia tetap syuting, tetap take, tetap santai, tetap nggak ngaruh ke aktingnya, nggak ngaruh ke layar yang dia jadi apa, enggak gitu, tetap aja sama malah makin bagus kalau menurut saya setelah nikah. Yang apa? Yang isu-isu iya di IG. Saya nggak marah, saya cuma bilang bagi orang-orang yang bertanya seperti itu, intinya gini, intinya saya kasih tahu ke mereka bahwa saya, Dede, itu dididik atau dibesarkan oleh orang tua yang mengerti dan paham nilai-nilai agama lah. Pasti kita yang namanya public figure, mau yang paling baik sekalipun juga ada aja yang nge-hate. Orang kalau udah nggak suka, ya mau sebaik apapun kita, tetap aja dia akan cari kesalahan kita gitu loh. Jadi mau gimana pun pasti ada lah hate orang ya, karena udah tabiatnya manusia juga. Kadang tuh ada orang suka iri, bisa dibilang iri juga, terus kayak tabiatnya emang nggak suka berbuat baik, gimana juga nggak ngerti ya. Tuh, karena kan ada ya mungkin lagi di rasuki sama seton kali ya, gitulah. Pasti risih lah aku sebagai teman, karena pasti ke akunya juga banyak gitu loh. Tapi ya mending kalian
coba pikirin baik-baik dulu, lihat dari perspektif yang luas, jangan dari satu sisi doang. Jangan ngeliat orang tuh dari kejelekannya doang, banyak kok kebaikan-kebaikan yang udah dia bikin. Heboh Rizky Bilar geram lantaran dihujat netizen numpang hidup pada Lesti Kejora istrinya. Cobaan apalagi yang menghempas rumah tangga Leslar? Benarkah keduanya sampai lapor polisi saat Baby L putra mereka dihujat haters? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Sabtu, 3 kali sehari loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga guys. Heboh, Rizky Bilar dihujat netizen dengan tudingan numpang hidup dengan Lesti Kejora. Kabar miring tersebut menggelinding sebelum kasus KDRT akibat dugaan adanya orang ketiga yang melanda rumah tangga mereka. Sebelumnya, sekitar beberapa bulan yang lalu, rumah tangga Leslar juga sempat diguncang hujatan dari haters terhadap Baby Leslar. Ketika itu, haters menjelek-jelekan Baby L yang masih mungil dan tak berdosa. Hal tersebut membuat geram Bilar dan Lesti dan berujung aksi keduanya melaporkan haters ke polisi. Bahkan, Gus Miftah, rekan mereka pun membela Baby L, juga Lesti dan Bilar. Gus Miftah mengaku menangis mendengar hujatan terhadap bayi yang tak berdosa yaitu Baby L. Itu udah lama kok, pelaporannya udah lama. Prosesnya udah sejauh apa, Kak? Ya seperti yang santer diberitakan lah. Memberikan efek jerah ya kepada beberapa oknum yang saya nggak tahu tujuannya apa, dia hate speech atau memprovokasi propaganda atau memprovokasi atau penggiringan opini apa itu ya. Ada hal yang nggak bisa saya jelaskan di sini. Yang pasti dia akun tersebut adalah salah satu akun yang ingin saya kasih efek jerah, dan akun tersebut merugikan saya dan Lesti pastinya. Janganlah, kasihanlah babynya. Kita itu kan semuanya min fadli Robbi, semuanya dari Allah. Kalau kamu menghina anaknya si Bilar, si Lesti, ya kamu sama aja menghina Allah. Bayi itu kan gak punya dosa, Mas. Kenapa kita olok-olok? Kalau orang dulu milih ya semuanya pengen cantik, pengen ganteng. Tapi kan semua itu anugerah. Anda yang cantik kan, jangan sombong, itu juga cuma titipan dari Allah. Yang merasa dirinya jelek, ya itu cuma titipan dari Allah, ciptaan Allah. Masih bayi seperti itu kemudian diolok-olok mukanya jelek, naudzubillah min dzalik lah. Jagalah perasaan kedua orang tuanya. Saya nangis ya kalau anak yang tidak punya dosa kemudian diolok-olok seperti itu. Apa salahnya Lesti? Apa salahnya Bilar? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.